Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika Agustin. NIM saya 31231014 dari kelas T232. Di video kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang sistem amandemen konstitusi di negara Brunei Darussalam. Video ini saya buat untuk mengerjakan tugas dari dosen pengampu, yaitu Bapak Sugeng Budi Raharjo STMM selaku dosen PKN di Universitas Pelita Bangsa. Nah, sebelum ke penjelasan, di sini saya ingin memberitahu dulu ada beberapa poin penting yang akan dibahas di video ini, yaitu pengertian amandemen, lalu hukum Islam dan pengadilan syariah, dan poin-poin lainnya yaitu penerapan hukum Islam secara komprehensif, tatanan hukum pidana syariah, dan terakhir kesimpulan. Nah, jadi teman-teman, sebelum ke penjelasannya, saya ingin menjelaskan dulu tentang amandemen. Jadi amandemen itu adalah suatu perubahan resmi yang dibuat pada konstitusi suatu negara, di mana proses ini penting yang akan memungkinkan suatu negara untuk menyesuaikan konstitusinya dengan perubahan zaman, memperbaiki kekurangan, terus melindungi hak-hak warga, dan menanggapi peristiwa penting. Nah, hukum adalah hal terpenting untuk mengatur dan mengurus suatu negara. Jadi seperti yang kita ketahui ya, secara umum hukum itu dapat mendominasi orang atau kelompok lain, seperti Inggris yang mendominasi Brunei Darussalam pada waktu itu. Nah, berdasarkan kepada kepentingan hukum atau undang-undang, apabila kita teliti dari sejarah penjajahan orang Inggris terhadap negara Asia termasuk Brunei, jadi perkara yang diperkuat adalah dari undang-undang atau hukum. Nah, jadi contoh gampangnya, misalkan mereka berada di suatu negara nih, orang-orang Inggris ini berada di suatu negara yang mereka jajah. Mereka akan membuat perjanjian dengan pemerintah, dan kalau ada warga negara yang melakukan kejahatan di negara tersebut, maka mereka akan dihukum berdasarkan hukum mereka, hukum orang Inggris. Jadi bukan dihukum berdasarkan hukum negara yang dijajah tersebut. Nah, di Brunei Darussalam, Inggris membuat perjanjian pada tahun 1856 dan 1888 yang isi perjanjian tersebut memberikan wewenang untuk menjalankan hukum kepada Inggris. Berawal dari perjanjian tersebut, akhirnya Brunei mengadopsi hukum berdasarkan Islam dan adat Melayu melalui hukum Brunei. Nah, lalu secara bertahap mulai menerima hukum Inggris, dan kemudian pada tahun 1906 resmi menerima Residen Inggris dan kemudian mengadopsi hukum Inggris secara lebih luas. Selanjutnya, hukum Islam dan pengadilan syariah. Secara umum, ketika suatu agama atau ideologi dianut oleh suatu negara, akan menjadi tolak ukur hukum dan aturan negara, tidak terkecuali Islam yang diterima negara Brunei. Namun, sulit untuk memastikan sejauh mana hal tersebut terjadi, digunakan, atau dilaksanakan pada tahap awal sampai sekarang. Ini karena tidak ada catatan sejarah yang secara khusus menghubungkan penggunaan dan penerapan hukum Islam pada tahap awal penerapannya. Apresiasi terhadap Islam dan penerapan hukum semakin meningkat dan menonjol di zamannya pada masa pemerintahan Sultan Brunei, yaitu Sultan Syarif Ali pada tahun 1425 sampai 1432 Masehi. Nah, sebagai bukti nyata penerapan syariah Islam di Brunei Darussalam telah terjadi, maka diciptakan hukum Islam. Nah, hukum Islam ini dibagi menjadi dua, yaitu dikenal dengan yang pertama hukum Qanun Brunei, lalu yang kedua hukum dan adat Brunei kuno atau Lama Hukum dan Adat Brunei. Isi undang-undang Brunei ini jelas mencakup wilayah yang luas dalam penerapan hukum syariat, termasuk hukum hudud dan qisas. Dan undang-undang Brunei ini isinya sesuai dengan hukum Islam yang keempat. Menurut silsilah raja-raja Brunei, Brunei mencapai kejayaannya hingga Sultan Brunei ke-9, yaitu Sultan Hasan, yang memerintah dari tahun 1582 hingga 1598 Masehi. Nah, setelah kematiannya, Brunei secara bertahap lemah dan dilindungi oleh Inggris secara resmi melalui perjanjian pada tahun 1906.
Padahal isi perjanjian pemerintah Brunei dan pemerintah Inggris pada tahun 1906 ini tidak melakukan intervensi di bidang agama Islam, melainkan melalui penyusunan undang-undang hukum Inggris. Dan hukum Inggris juga telah menyisipkan hal-hal yang berkebalikan dengan hal tersebut, yaitu hukum-hukum Islam. Kemudian Inggris membatasi penerapan hukum Islam dan melakukan pengadilan qadi atau pengadilan syariah. Lalu undang-undang ini juga tidak lengkap dan setengahnya mencakup hukum Inggris itu sendiri. Nah, hasil dari rencana Inggris ini menjadikan hukum Inggris menggantikan hukum Islam di Brunei Darussalam. Nah, pengadilan qadi ini didirikan oleh Inggris hanya diperbolehkan untuk menyelenggarakan dan melaksanakan hukum Islam yang berkaitan dengan urusan perkawinan, perceraian, dan ibadah khusus saja. Nah, pengadilan ini juga hanya berwenang menjatuhkan pidana yang tidak lebih dari denda dari 10 ringgit dan penjara tidak lebih dari 14 hari. Nah, setelah melewati berbagai macam perjanjian dan perubahan-perubahan tentang hukum perkawinan dan perceraian, maka amandemen dilakukan pada tahun 1923, nomor 26. Amandemen ini menegakkan hukum Islam dalam urusan harta warisan yang tidak diwariskan. Selanjutnya, yurisdiksi pengadilan syariah di Brunei Darussalam. Brunei Darussalam memiliki yurisdiksi atas hal-hal yang berkaitan dengan hukum Islam, termasuk pernikahan dan perceraian, warisan, hukum pidana, terus hukum keluarga, dan hukum ekonomi. Selanjutnya ada penerapan hukum Islam secara komprehensif. Nah, berdasarkan konstitusi Brunei Darussalam, Brunei melanjutkan melaksanakan dan melestarikan ajaran Islam sesuai akidah ahli sunnah wal jamaah sebagaimana tercatat dalam proklamasi kemerdekaan Brunei Darussalam pada 1 Januari 1984. Selanjutnya, tatanan hukum pidana syariah. Sejak masuknya Islam, Sultan Brunei telah mengembangkan Islam di Brunei Darussalam dan juga di wilayah-wilayah ini. Dan mereka juga punya hukum Islam secara bertahap hingga hukum Islam ini menjadi hukum dasar di Brunei Darussalam. Namun ketika Inggris mulai ikut campur dalam pemerintahan Brunei Darussalam, hukum pidana Islam atau syariah yang berlaku sampai saat ini sangat terbatas. Dengan terbatasnya hal itu, maka pelanggaran-pelanggaran seperti merampok, membunuh, dan sebagainya tidak termasuk dalam wilayah hukum syariah atau tidak disebut sebuah kejahatan syariah. Nah, maka dari itu Sultan Muhammad Shah memerintahkan untuk memberlakukan undang-undangnya sendiri yang dikenal dengan Hukum Qanun Brunei. Undang-undang ini diyakini ditulis pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Hasan pada tahun 1582 sampai 1598 Masehi dan dilaksanakan serta sepenuhnya pada masa pemerintahan Sultan Abdul Jalilul Akbar pada tahun 1598 sampai 1659 dan berlanjut hingga saat ini. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Kitab Undang-Undang Brunei telah menjadi hukum dasar Brunei, dalam artian hukum ini telah banyak digunakan di Brunei Darussalam hingga kedatangan dan campur tangan pihak Inggris. Kemudian hal ini juga diakui oleh pihak Inggris sendiri yang datang ke Brunei pada tahun 1997. Menangani permasalahan sosial melalui konsep syariah. Sesuai anjuran Islam, bersikap baik terhadap semua negara di seluruh dunia adalah basis Brunei Darussalam atas dasar saling menguntungkan, saling menghormati, dan membantu antar negara. Karena itu, Brunei Darussalam telah bergabung dengan berbagai organisasi internasional, mulai dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, tempat Yang Mulia Sultan berada. Ini adalah salah satu langkah cerdas menjalin silaturahmi dan menghindari permusuhan dengan negara manapun dan sebagai upaya menuju perdamaian yang dituntut oleh Islam. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, Brunei Darussalam adalah negara Islam yang selalu berupaya dalam menghayati Islam secara utuh dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam kebutuhan negara dalam hal politik, kemasyarakatan, ekonomi, dan peraturan perundang-undangan. Nah, karena itulah konsep monarki Islam Melayu telah dikembangkan dan diperkuat di mana Islam menjadi inti kekuatan di dalamnya.
Brunei Darussalam dikenang sebagai negara yang memiliki hukum nasional berdasarkan hukum Islam secara keseluruhan. Nah, baik itu tadi penjelasan singkat mengenai amandemen konstitusi di negara Brunei Darussalam. Mohon maaf apabila ada kekurangan penyampaian atau kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.